Seiring dengan keberhasilan catatan hati seorang istri membetot perhatian, serangkaian peristiwa menarik pun tak terelakkan. Kini semua jadi berkumpul di sinetron ini. Sania Marwah yang bermain sebagai istri seorang ustadz seakan menarik berkah untuk suami tercintanya Atta Larik-Syah. Sejak mereka menikah, selama ini mereka selalu bermain di satu judul yang sama. Hanya di sinetron catatan hati seorang istri, untuk pertama kalinya mereka tidak main bersama. Namun tiba-tiba saja muncul rezeki tidak diduga-duga. Atta Larik dipanggil untuk syuting. Ini judul pertama setelah aku sama Mas Arik menikah, di mana kita main satu judul tapi bukan sebagai pasangan gitu. Jadi di sini Arik mempunyai plotnya sendiri karena memang di judul ini saya duluan yang lebih masuk. Saya masuk duluan karakternya, baru setelah itu Arik. Saya memerankan sebagai Tristan. Malam ini ya tayangnya. Ya. Mungkin ya. Jadi Tristan itu seorang pengusaha yang mengambil alih perusahaannya Hana. Pengusaha yang mengambil alih perusahaannya Hana. Seperti itu. Jadi Hana jadi bawahanku dan dia memberikan berbagai macam tekanan-tekanan terhadap Hana seperti itu. Saya baru saya tuh mempunyai pemikiran, ya ampun, catatan hati seorang istri judul pertama yang saya jalani tanpa suami setelah saya menikah. Ini judul pertama. 2 tahun pernikahan saya dengan Mas Arik itu selalu syuting bareng satu judul. Saya baru ngucap begitu, ternyata memang kayaknya rezekinya nggak boleh jauh-jauh nih. Tau-taunya Arik juga alhamdulillah di calling, ada memang peran yang memang menurut produser cocok untuk Arik, jadi diberikan sama Mas Arik. Sebelum Atta Larik bermain di catatan hati seorang istri, hati Sania sempat disapu gelisah. Pasalnya saat Ramadan tak bisa berbuka dengan orang-orang yang dicintainya karena harus berbuka di lokasi syuting. Namun kini keadaan sudah berbalik. Setiap hari bisa berbuka dengan suami tercinta, bahkan sesekali bisa membawa Syarif buat cinta mereka ke lokasi syuting. Aku happy banget lah. Awal-awal ya sebenarnya aku juga sedih ya karena ini bulan Ramadan dan sebagian besar waktuku habis di lokasi gitu kan. Jarang banget, baru sekali nih udah berapa hari puasa aku punya momen buka bareng ya Beb. Baru satu, enggak dong, pernah sekali kemarin aku break hari Minggu. Oh iya, itu karena aku break hari Minggu. Itu pertama kali aku bisa punya momen buka bareng. Sebelumnya aku sedih gitu, Beb sorry ya, aku sampai aduh maaf banget aku nggak bisa nemenin kamu buka gitu. Totonya alhamdulillah ternyata Allah mempunyai cara yang lebih indah. Dilemanya kan anakku masih kecil, jadi kalau kemarin Arik kan juga ada ruko ya. Jadi Arik sibuk sama ruko, tapi setidaknya masih bisa nemenin anakku di rumah gitu. Nah terus kalau sekarang jadinya anakku harus dititip sama neneknya karena ibu bapaknya syuting. Nggak bisa, terus terang nggak bisa dilepas. Bagaimanapun juga anak prioritas utama ya dalam pantauan kami, karena nggak mungkin, itu tanggung jawab kami berdua. Istilahnya kesulitan apapun harus kami berdua juga yang harus mengatasi seperti itu. Nggak bisa dilimpahkan ke orang lain. Enak banget gitu tiba-tiba merepotkan misalnya keluarga yang lain misalnya kayak begitu. Enggak. Walaupun kenyataannya mungkin akan seperti itu tapi tidak terlalu lama. Jadi benar-benar kami mengatur waktu seperti itu. Kayak gini diajak main karena Marwahnya udah selesai syuting. Jadi main aja sebentar nanti ikut balik bersama. Bila Sania dan Atta Larik mendapat berkah bisa adu akting dan berkumpul, lain halnya dengan Baim Wong. Di catatan hati seorang istri, Baim justru dipertemukan dengan Yasmin Whiteblood yang tak lain mantan kekasihnya. Sempat menjadi pasangan kekasih di dunia nyata lalu putus. Lantas bagaimana Baim dan Yasmin mendapatkan chemistry bermain sebagai mantan pasangan suami istri di sinetron? Tidakkah mereka canggung melakoni peran tersebut? Awalnya sih susah karena di sini kan Vina single parent dan anaknya udah besar, sedangkan aku juga baru nikah dan mempunyai anak gitu. Jadi awalnya susah juga untuk mendalami peran ini, dan susahnya adalah kenapa sih Vina ini marah-marah mulu, kenapa dia emosian, kenapa dia bisa dikit-dikit tuh marah, kan ada alasannya seperti apa. Nah awalnya ya aku harus mengerti kenapa Vina seperti itu, ya lumayan susah. Cuman lama-kelamaan karena udah terbiasa dengan karakter Vina itu ya mengalir begitu aja. Saya berusaha untuk tidak berusaha untuk menjadi ya. Kalau acting itu kan berusaha untuk kita menjadi karakter tersebut ya. Tapi saya lebih ke memang being ya, menjadi karakter itu. Itu yang saya rasain sih. Infertil, habis itu juga saya
orang yang sudah tobat, yang sudah dulunya bandel, mencintai anaknya. Alhamdulillah sih, semua pemain di sini termasuk anak saya juga bermain sangat bagus. Dan saya dibantu sama anak saya sih, dia sudah bermain sangat bagus. Jadi untuk mendapatkan chemistry dengan Yasmin dan juga Salwa sangat mudah bagi saya. Jadi ya kita tinggal mainin keseharian aja. Serunya sinetron Catatan Hati Seorang Istri bersamaan dengan euforia pesta demokrasi 5 tahunan di tanah air. Lantas bagaimana para selebritis menyambut hari penentuan untuk Indonesia 5 tahun ke depan? Saksikan di Intan Hot News di segmen selanjutnya. Seiring ramai dan meriahnya, suasana di lokasi syuting Catatan Hati Seorang Istri, hari ini juga digelar Pesta Demokrasi Rakyat Indonesia. Lantas seperti apa para selebritis menyambut pemilihan presiden yang menentukan Indonesia untuk 5 tahun ke depan?